Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Waktu berlalu sebulan kemudian, Tanyun yang telah melepaskan teknik penyamarannya memegang Sensubing dan berjalan keluar dari aula teleportasi di luar kota Dewa Hongmeng sambil tersenyum. Setelah itu, keduanya berpegangan tangan dan memasuki kota Dewa Hongmeng tanpa hambatan, lalu menuju kota militer tertinggi. 3 bulan kemudian, Tanyun dan Sensubing terbang keluar dari kota militer tertinggi dan terbang menuju kota militer King Tian. Pada saat yang sama, di kota Dewa Hongmeng, di aula, San Peng dan Raja Dewa tertinggi berdiri di depan Ling Xia Tianjun. Ketika Ling Xia Tianjun mengetahui bahwa San Fu dihancurkan, dia sangat marah. San Peng tiba-tiba berlutut di depan Ling Xia Tianjun dan bersujud. Tuan Tianjun, aku mohon, pikirkan cara untuk mencari tahu siapa pembunuhnya. Ayahku meninggal dengan sangat tragis. Ling Xia Tianjun membungkuk untuk mendukung San Peng, mengerutkan kening, dan menghela nafas. San Peng, jika ayahmu tidak membujukmu di masa lalu, kamu tidak akan memberitahu Tianjun ini tentang persembunyian Hongmeng Supreme. Ayahmu meninggal. Tianjun ini juga sangat marah. San Peng menangis. Tuan Tianjun, bisakah kamu mengundang si Yuan Supreme untuk datang dan melakukan teknik deduksi besar secara langsung? Aku belum menguburkan jenazah ayahku. Selama bisa melihat jenazah ayahku, Tuan si Yuan Supreme bisa menyimpulkan siapa pembunuhnya. Mendengar ini, Ling Xia mengerutkan kening dan berkata, "Kamu tidak tahu apa-apa. Tuan si Yuan Supreme akhirnya menyentuh penghalang ranah baru setahun yang lalu. Dia mengirim seseorang untuk memberitahuku bahwa jika ada sesuatu yang tidak dapat diselesaikan, kita dapat meminta Su Ying Tianjun untuk mendiskusikannya. Kau tahu, aku tidak tahu obat apa yang salah diminum oleh Su Ying Tianjun itu. Dia selalu berprasangka buruk terhadap Tianjun ini. Sekarang, Tuan si Yuan Supreme sedang mundur dan berlari ke ranah baru. Aku tidak boleh mengganggunya. Namun, meskipun aku pergi ke Su Ying Tianjun, dia mungkin tidak setuju." Setelah mendengarkan, San Peng menunduk, tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, Raja Dewa tertinggi sepertinya mengingat sesuatu dan berkata, "Ngomong-ngomong, Tuan Tianjun bawahan mengingatnya. Bukankah Raja Dewa Mufeng pernah mengundang Su Ying Tianjun?" Setelah berpikir sejenak, Ling Xia Tianjun berkata, "Baiklah, aku akan mengirim seseorang untuk memberitahu Raja Dewa Mufeng dan memintanya untuk mengundang Su Ying Tianjun untuk datang. Tapi San Peng, kamu harus siap mental. Setelah Raja Dewa Mufeng mengundang Su Ying Tianjun terakhir kali, Tianjun ini bertengkar dengannya. Dia mungkin tidak akan datang kali ini. Tentu saja, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Jika Raja Dewa Mufeng benar-benar tidak dapat mengundang Su Ying Tianjun, maka Tianjun ini akan pergi ke alam Dewa Xingtian secara langsung, memohon Xingtian Supreme yang secara pribadi keluar dan mengundang Su Ying Tianjun. Xingtian Supreme pasti akan setuju karena suamiku." Waktu berlalu seperti anak panah. Setelah 4 bulan, Tanyun dan Sensubing kembali ke kota militer King Tian. Dan setelah tiba di istana Jing di alam elit, mereka membagikan pil Kaisar Suci tingkat tinggi yang diberikan oleh Ling Xia Tianjun kepada istri dan yang lainnya. Setelah itu, Tanyun memasuki pagoda untuk mundur dan berlatih. Setengah tahun kemudian di kota militer Mufeng, di aula VIP, Raja Dewa Mufeng menghadap Musen Tianjun, membungkuk dan berkata, "Junior telah melihat Tuan Tianjun. Jangan terlalu sopan." Bibir merah Musen Tianjun terbuka ringan. "Guruku memerintahkan dirimu untuk pergi ke alam Dewa Xiyuan dan meminta Su Ying Tianjun untuk datang ke kota Dewa tertinggi dan menggunakan teknik deduksi besar untuk menemukan pembunuhnya." Mendengar ini, Raja Dewa Mufeng berkata, "Junior secara alami akan mengikutinya." Musen Tianjun mengangguk dan pergi. Xuan Yuanru yang sedang duduk bersila di pagoda tiba-tiba membuka matanya dan aura tirani meresap dari tubuhnya yang halus. Saat ini, Xuan Yuanru telah memasuki Kaisar Suci tingkat 3. "Rower, apakah kamu di dalam? Kakek sedang mencarimu." Pada saat ini, Xuan Yuanru mendengar suara Raja Dewa Mufeng.
"Kakek, aku di sini, masuklah," kata Xuan Yuanru sambil tersenyum. Setelah pintu pagoda dibuka, Raja Dewa Mufeng masuk dan tersenyum ramah. "Rower, kamu telah dipromosikan menjadi Kaisar Suci tingkat 3. Kecepatan kultivasimu melampaui kecepatan kakek saat itu. Terima kasih kakek atas pujianmu." Xuan Yuanru tersenyum dan berkata, "Kakek, apa yang kamu cari dariku?" Raja Dewa Mufeng berkata dengan sungguh-sungguh, "Sanfu telah dihancurkan. Tuan Ling Xia Tianjun memerintahkanku untuk pergi ke Alam Dewa Xiyuan dan meminta Su Ying Tianjun datang untuk melakukan teknik deduksi besar. Kakek berpikir terakhir kali Su Ying Tianjun melihatmu, dia setuju untuk datang. Mengapa kamu tidak menemani kakek kali ini dan mengundang Su Ying Tianjun? Jika kamu tidak ikut pergi, orang itu tidak akan memperhatikan kakek sama sekali." Mendengar ini, Xuan Yuanru berpikir jika dia pergi, dia akan dapat melihat putrinya. Dia menahan kegembiraannya dan segera berkata, "Baiklah, aku akan menemanimu jika aku pergi. Aku yakin Su Ying Tianjun akan setuju untuk datang." Kakek lega dengan kata-katamu ini. Raja Dewa Mufeng tersenyum dan berkata lagi, "Meskipun kakek tidak tahu apa hubunganmu dengan Su Ying Tianjun, namun kakek tahu bahwa kamu memiliki hubungan yang baik." Xuan Yuanru tersenyum dan berkata, "Kakek, ini adalah rahasia antara aku dan Su Ying Tianjun. Jika waktunya tepat, aku akan memberitahumu." Setelah berbicara, Xuan Yuanru mengangkat alisnya dan bertanya, "Kakek, kamu bilang Sanfu dihancurkan. Sanfu yang mana?" Raja Dewa Mufeng berkata dengan ekspresi ngeri, "Itu kediaman San Peng. Kamu tidak tahu, kecuali San Peng, semua orang di sana sudah mati, terutama San Rong yang meninggal dengan sangat parah." Mendengar hal itu, tepat ketika Xuan Yuanru menebak bahwa tanya memulai, Raja Dewa Mufeng berkata, "Kali ini pembunuhnya sangat kuat." "Kakek, mengapa kamu mengatakan ini?" Xuan Yuanru bertanya. Raja Dewa Mufeng berkata, "Kamu tidak tahu bahwa Sanfu memiliki 10 tetua Raja Dewa, terutama tetua pertama yang sudah menjadi Raja Dewa tingkat ke-7. Coba pikirkan, seberapa kuat pembunuh yang bisa menghabisi Raja Dewa tingkat 7. Kakek masih curiga bahwa Yuner lah yang melakukannya, tetapi ketika aku mengetahui bahwa 10 tetua rumah Zhan telah meninggal, kakek tidak mengira Yuner lah yang melakukannya. Kakek menduga pembunuhnya adalah pasti bawahan mantan Hongmeng Supreme." Mendengar ini, Xuan Yuanru berkata dengan tenang, "Kakek, menurutmu Hongmeng Supreme adalah orang baik atau orang jahat?" Raja Dewa Yuan berkata bahwa Ling Xia Tianjun lah yang mengkhianati Hongmeng Supreme. Apakah ini benar? Setelah mendengar itu, Raja Dewa Mufeng berkata dengan ekspresi serius, "Rower, kamu tidak bisa mengatakan ini di depan orang luar. Jika tidak, jika sampai ke telinga Tuan Ling Xia Tianjun, kamu pasti akan mati." "Dimengerti. Aku baru saja bertanya padamu, kamu bukan orang luar," kata Xuan Yuanru sambil tertawa. Raja Dewa Mufeng berpikir sejenak dan berkata, "Tuan Hongmeng Supreme adalah pahlawan sejati. Jika dia tidak mati, mungkin dia akan membawa ke-12 klan dewa untuk memasuki alam semesta luar dan mengalahkan iblis." Sayangnya, Raja Dewa Mufeng menghela nafas. Apa yang dikatakan Raja Dewa Yuan adalah kebenaran. Hongmeng Supreme tidak hanya memperlakukan Ling Xia Tianjun sebagai muridnya, tetapi juga memperlakukannya seperti seorang putrinya sendiri. Namun, setelah Ling Xia Tianjun menikah dengan Xing Tian Tianjun, dia mengkhianati Hongmeng Supreme. Pada awalnya, dialah San Peng dan Raja Dewa tertinggi yang mengkhianati Hongmeng Supreme. Jika tidak, Hongmeng Supreme tidak akan mati. Xuan Yuanru bisa melihat dari ekspresi Raja Dewa Mufeng. Jika suatu saat Tanyu memprovokasi perang, Raja Dewa Mufeng seharusnya bisa membelot dan menjadi musuh Ling Xia Tianjun. Xuan Yuanru memutuskan bahwa dia akan menarik Raja Dewa Mufeng ke pihaknya. Setelah itu, Xuan Yuanru berpura-pura tidak tahu. Jadi apa yang dikatakan Raja Dewa Yuan ternyata benar. Tuan Ling Xia Tianjun sungguh keterlaluan. "Rower, jangan sebutkan ini." Raja Dewa Mufeng berulang kali mendesak. "Kamu tidak boleh mengatakan apapun yang kakek katakan kepadamu hari ini. Apakah mengerti?" "Kakek, kamu jangan khawatir. Aku tidak akan mengatakan apapun," kata Xuan Yuanru. "Anak yang baik," Raja Dewa Mufeng berkata. "Kalau begitu, ayo pergi." Mata indah Xuan Yuanru menunjukkan sentuhan kerinduan dan berkata, "Kakek, aku ingin pergi ke kota militer Qingtian untuk bertemu Jing Yun dalam perjalanan ke kota militer tertinggi."
4 bulan kemudian, Tanyun yang sedang mundur di lantai atas pagoda tingkat 12 tiba-tiba mendengar suara indah dari luar. "Jingyun, apakah kamu di sana?" Tanyun tiba-tiba berdiri, dan saat berikutnya dia muncul dari udara tipis dari luar pagoda, memeluk Xuan Yuanru dan berkata dengan gembira, "Mengapa kamu ada di sini? Aku merindukanmu. Apakah kamu tidak terima?" Suara bercanda Xuan Yuanru tiba-tiba menyela. Tanyun merangkul pinggang yang tak tertahankan dan menundukkan kepalanya untuk mencium bibir merah Xuan Yuanru. Xuan Yuanru menutup matanya dan membiarkan Tanyun mengambilnya. Setelah sekian lama, Xuan Yuanru dengan lembut mendorong Tanyun menjauh dan berkata dengan lembut, "Di mana Subing, Xiao, Yukin, dan yang lainnya?" "Mereka sedang berkultivasi." Tanyun berkata, "Aku akan memanggil mereka." "Oh, tidak perlu," Xuan Yuanru berkata, "jangan ganggu mereka. Aku di sini hanya untuk menemuimu." Xuan Yuanru selesai berbicara, menjentikan lengan gioknya dengan ringan, memasang penghalang kedap suara. Xuan Yuanru tersenyum, matanya yang indah bersinar karena kegembiraan. "Aku bisa segera bertemu putriku." Tanyun tersenyum dan berkata, "Apakah kamu akan pergi ke alam dewa Xiyuan?" "Ya," Xuan Yuanru mengangguk dan berkata, "Oh benar, keluarga San Peng hancur. Aku kira itu adalah mantan bawahanmu yang melakukannya." Belakangan, Xuan Yuanru memberitahu Tanyun bahwa Ling Xia Tianjun telah memerintahkan Raja Dewa Mufeng untuk mengundang putrinya ke kota dewa tertinggi. Namun, pernyataan Tanyun selanjutnya mengejutkannya. "Aku tahu, tentu saja aku tahu." Tanyun tersenyum dan berkata, "Subing dan aku menghabisi mereka. Bagaimana mungkin aku tidak tahu?" Xuan Yuanru berkata dengan kaget, "Kamu dan Subing yang melakukannya? Bagaimana ini mungkin? Bukankah dikatakan bahwa ada 10 tetua ranah Raja Dewa di Zanpu yang juga terbunuh? Tidak peduli seberapa kuat kamu dan Subing, mustahil menghabisi mereka semua." Setelah itu, Tanyun memberitahu Xuan Yuanru bahwa Yisan membantunya. Xuan Yuanru mempercayai hal ini. "Aku akan menemanimu ke alam dewa Xiyuan," kata Tanyun sambil menggendong Xuan Yuanru. "Lupakan saja, jangan pergi," Xuan Yuanru berkata dengan cemas. "Sekarang kehancuran alam semesta semakin dekat. Kamu harus berkultivasi dengan ketenangan pikiran dan meningkatkan ranahmu. Kita akan mengadakan banyak hari reuni di masa depan. Sekarang aku tidak ingin kamu menemaniku," kata Xuan Yuanru sambil meringkuk di Tanyun. "Aku ingin kamu hidup dengan baik di masa depan dan membayar hutangku dan putriku. Gandakan kompensasinya kepada kami." "Baiklah, aku mengerti." Tanyun mengangguk. Setelah itu, Tanyun mengirim Xuan Yuanru keluar dari alam dewa elit. Dan setelah mengobrol dengan Raja Dewa Mufeng di puncak Gunung Qingtian untuk sementara waktu, lalu dia melihat keduanya pergi. Sebelum pergi, Tanyun memberitahu Xuan Yuanru bahwa ketika dia meminta putrinya melakukan teknik deduksi besar-besaran untuk menemukan pembunuhnya, dia harus melakukan sesuatu agar tidak ada yang tahu bahwa pembunuhnya adalah Tanyun sendiri. Setelah mengirim keduanya pergi, Tanyun kembali memasuki pagoda untuk mulai mundur. Tentu saja, sebelum mengirim Xuan Yuanru pergi, Tanyun memberi Xuan Yuanru 4 pil kaisar suci yang diberikan oleh Ling Xia Tianjun. Waktu di dunia luar, 2,5 tahun kemudian, Xuan Yuanru dan Raja Dewa Mufeng tiba di kota Dewa Xiyuan. Setelah menemukan Sui Ying Tianjun, Xuan Yuanru memberitahu putrinya tentang pertumpahan darah Tanyun di ruang pameran. Raja Dewa Mufeng samar-samar merasa bahwa cucu perempuannya yaitu Xuan Yuanru sangat tidak biasa. Dia secara tidak sengaja menemukan bahwa Sui Ying Tianjun menghadap Xuan Yuanru, sebenarnya meringkuk dalam pelukannya dengan patuh. Xuan Yuanru menatap mata Sui Ying Tianjun, menunjukkan warna sayang. Xuan Yuanru berada di gunung bayangan salju, dan setelah menghabiskan sebulan bersama putrinya, dia berangkat bersama ke kota Dewa Hongmeng dan bertemu Ling Xia Tianjun. Ketika Ling Xia Tianjun melihat Raja Dewa Mufeng benar-benar mengundang Sui Ying Tianjun, dia memuji Raja Dewa Mufeng. Mereka semua tiba di kota dewa tertinggi bersama-sama. Setelah sampai di Zanfu, San Peng mengangkat keluar tubuh beku ayahnya. Lalu Sui Ying Tianjun mulai melakukan teknik deduksi besar dan akhirnya berhasil menyimpulkan pembunuhnya adalah klan surgawi. Mendengar bahwa pembunuhnya adalah klan surgawi, Ling Xia Tianjun tampak sedikit bermartabat, tetapi dia tahu bahwa bawahan paling kuat dari mantan Homing Supreme adalah klan surgawi.
Dia awalnya mengira ras surgawi telah dimusnahkan, tetapi dia tidak menyangka akan ada ikan yang lolos dari jaring. Dengan berat hati, setelah Ling Xia Tianjun mengantar pergi Su Ying Tianjun, masalah ini hanya bisa berakhir untuk sementara waktu. Karena di alam Dewa Hongmeng yang luas, menemukan klan surgawi sama sulitnya dengan naik ke langit. Setelah Su Ying Tianjun, Raja Dewa Mufeng dan Xuan Yuanru kembali ke kota Dewa Hongmeng. Dia dan Xuan Yuanru dengan enggan mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke alam Dewa Xiyuan. Raja Dewa Mufeng dan Xuan Yuanru, mereka kembali ke kota militer Mufeng. Waktu berlalu dengan cepat. Di sisi lain, Tan Yun menghabiskan 55 juta tahun di pagoda dan dipromosikan menjadi kaisar suci tingkat 2. Tepat ketika Tan Yun hendak melanjutkan mundur, terdengar suara dari komandan muda Bai Feng. "Yuner, keluarlah sebentar. Paman sedang mencarimu untuk sesuatu." Ketika kehampaan beriak seperti air, Tan Yun terbang keluar dari pagoda dan muncul di halaman mansion berdiri di depan Tuan Muda Bai Feng. Sebelumnya, Raja Dewa Bai Chen menganugerahkan gelar komandan muda pada Bai Feng. "Paman, apa beritanya?" Tan Yun bertanya. "Ada kabar baik dan ada juga kabar buruk." Komandan Bai Feng berkata, "Yang mana dulu yang ingin kamu dengarkan?" "Kabar baik terlebih dahulu," kata Tan Yun. Komandan muda Bai Feng berkata dengan jujur, "Kabar baiknya adalah ada kabar tentang menemukan pasir hisap emas luar angkasa. Di kedalaman pegunungan Hongmeng di utara kota Dewa Hongmeng, terdapat tambang pasir hisap emas luar angkasa, dan sumber tambangnya cukup." Mendengar ini, Tan Yun tiba-tiba menjadi energik. "Baiklah, bagus sekali." Tan Yun sangat bersemangat. Selama ada cukup pasir hisap emas, dia dapat menyempurnakan pagoda Tianjun. Pada saat itu, jika dia berlatih, dapat menghemat terlalu banyak waktu dan dengan cepat meningkatkan kekuatan. "Bagaimana dengan kabar buruknya?" kata Tan Yun sambil menahan kegembiraannya. Komandan Bai Feng mengerutkan kening dan berkata dengan kemarahan di matanya, "Kabar buruknya adalah setelah senior ketiga dan keempatmu mengetahui hal itu, mereka baru saja menduduki tambang." Oke guys, sampai sini dulu ceritanya ya. Sekarang ya, maksudnya sekarang nambah musuh lagi, mungkin bakal ada konflik antara Tan Yun dengan senior ketiganya dan juga senior keempatnya. Siapa sih senior ketiga sama keempatnya? Tunggu di episode selanjutnya.